Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barang Chef. Sekarang kita berada di Sungai Cikeruh, ujung Cikeruh. Cikeruhnya sebetulnya di Sumedang sana. Di ujung Cikeruh, saya sekarang dengan para penggiat lingkungan. Ada dari BBWS, ini bapak-bapak ini BBBS. Naon singkatanna? Bandung Bersih Bedah Sampah. Bandung Bersih. Bandung Bedah Sampah. Bandung Bersih Bedah Sampah. Bandung Bersih Bedah Sampah. Ketuanya sah Pak Danis. mana Pak Dani? Kadia tuh. Kadia. Jadi Bandung Bersih Bedah Sampah. Terus ada Kang ini dari BBW Kang ya? Oh dari DLH. DLH Kabupaten Bandung. Anak buahnya Pak Asep. Salam ke Pak Asep ya. Nah, ini Pak Dani nih ketuanya nih. Bandung Bersih Bedah Sampah. Iya. Mulai kapan ini ada BBBS ini, Kang? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Pasca bupatinya Ya, Bupati Pak Dadang Supriyatna. Sabaraha ribu anggotanya? Jadi per kecamatan untuk kecamatan Pejongsang 8 orang. Jadi setiap kecamatan beda-beda Pak. Ada yang 8, ada 9, ada 12. Ada Jadi kecamatan tuh aya Kabupaten Bandung 31 kecamatan. 30. Aya KB. Semua ada. Bisa jalan semua. Jalan semua. Pasti. Ada honornya. Ada. Mun aya honor pasti jalan. Iya. Mun honor moal jalan. Jadi memang perlu trigger itu perlu. Iya. Karena perlu makan. Betul. Anak Betul, istri ya. perlu makan. Itu. Sok nyarios ke para yang Usep nanti saya di YouTube saya. Oh gitu. Ya ini untuk masyarakat khususnya kecamatan Pejongsang. Jadi kepada masyarakat itu kalau bisa diusahakan, jadi sampah itu dikelola sama warga masing-masing. Mulai jadi, dari rumah. Ya dari rumah. Dipilih. Dipilih. yang namanya sampah kan bisa produktif juga, Ya. bisa menghasilkan. Ada sampah organik, non organik. Non-organik. Yang organiknya dikubur jadi pupuk, pupuk, betul. non organiknya kumpulkan dijual. Kan Plastik, nama kertas dan lain ekonomis, sebagainya. ya, gitu. Itu. Mungkin itu aja. Di emang nggak segitu, Cak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ente. Alhamdulillah Pak. Gitu. Udah ya. Si Akang di bagian LH nih. Kang Sa? Kang Ade. LH Kabupaten Bandung itu berat, Kang. Sampah dulu saya kenceng sama Pak Asep karena tong sampahnya Sungai Citarum juga anak-anak sungai Nabaheula kan tahun 2018 2017. Nah, sekarang udah mulai sedikit. Cuma permasalahan sekarang adalah Kabupaten Bandung micen camana kan ke Sarimukti. Ya. Sarimukti itu kan kapasitasnya kurang TPA-nya. Sementara untuk di TPS di desa-desa dibakar juga hanya beberapa aja yang ada. Ya kan? Kurang akhirnya ningali loba sampah BG ngalewat tadinya di Tegalan. Apa ininya yang akan dilakukan kalau seperti ini? Kan Kabupaten Bandung udah membentuk WBS ini, ini kan kader-kadernya, otomatis para kader itu harus sosialisasi di masyarakat tentang edukasi kebersihan, mulai dari milah-milah sampah, di rumah ya. Ada bank sampah itu yang 3R itu reuse, recycle, reduce, recycle, yang TPS 3R itu 3R ya. Yang dipilah-pilah. Mungkin kalau dari warga sendirinya sadar lingkungan, sampah-sampahnya bisa dipilah-pilah, kan semua sampah alhamdulillah kan itu ada nilai ekonomisnya. Kalau misalkan dipilah-pilah, insya Allah lah nggak bakalan banyak yang terbuang ke sana gitu. Sementara kan di TPA sekarang ini sudah overload gitu Pak. Harusnya mah mungkin udah pindah tempat. Nunggu di Lekuk Nangka beres-beres. Iya, saya tahu itu solusinya gimana. Itu mah tingkat atas. Yang kita mah mungkin ngebantu masyarakat aja. Truk tuh sabaraha lain armada Kabupaten Bandung deh. Kurang lebih 100-an. 100. Ditaruh di mana aja? Di 3 UPT. Di mana wae tah? UPT Balenda, 4 UPT. Ya. UPT Balenda, UPT Rancaikek, UPT Ciparai sama Soreang. Oh iya. Masing di mana? 5 di mana? Oh di bidang tapi di situ ya. Bidang kan ya. Nah itu kan
perlu banyak itu bensin kalau tiap hari mau digerakkan ya. Supirnya, makannya segala macam. Sehari berapa truk itu yang bisa jalan? Ya sekitar segitu Pak. Harusnya semuanya gerak ya? Semuanya, cuman kan kadang-kadang saya itu kan udah banyak Ada yang tua. Ya. Ada sering Dulu kan ada rencana truk di desa-desa. Kades yang gerakan satu desa satu truk. Jadi enggak? Waktu zaman saya itu dulu mau seperti itu. belum ada Pak. Belum ada. Belum terrealisasi ya? Ini Jadi juga kalau kan di desa kalau tuh ada kegiatan apa sih? Kegiatan baru aja, dipindah baru minta langsung ini, sana ya. kita bantukan, Mas, ya. Ya yang Udah penting dari- korbankan ada dari upaya perusahaan. karena pada dasarnya masyarakat itu mereka ingin mudahnya, tidak mau memilah tong micen ke Walungan, micennya ke mana buat tempat ya TPS na alungkannya di galangan-galangan si jalan. Pertama na hiji saminggu jadi satruk ya. Nah, itu situasi kita masih perlu. Memang TPA Sarimukti itu hanya satu harinya itu 2.000 ton. Bandung Raya tuh produksinya 6.000 ton. Jadi 4.000 itu mungkin 5-10% oleh bank sampah anu jalan. Pemulung-pemulung. Yang lainnya ya bertebaran. Kita kira Kabupaten Bandung cuman bisa tercover 20%. Nah, 20% kan Jadi yang masih jauh kan? 80%-nya nggak tahu buang kemana. Ya. Kemana tuh yang di Cina? Desa lokal. Ya iya, ini jadi nggak zaman saya dulu ini jangan harap ada yang seperti ini. Anggota saya kalau seperti ini, wah udah, saya ngamuk-ngamuk pasti. Dia sekarang udah lihat kotor lagi kan, jadi ya harus terus Kang. Walaupun saya udah pensiun, saya tetap melihat ini gitu loh. Udah pensiun saya, naon jenderal derekan kikieuan kan, tapi ya itulah untuk masyarakat nggak bisa, harus jalan gitu loh, ya. Ya saya berterima kasih nih ada. Dulu zaman saya belum ada BBBS ini. Ada dulu juga. Yang ada adalah apa namanya dulu? BBS, cuman nggak pakai BBS, Oh. BBS, Sabi Lulungan dulu. Sabi Lulungan ya. Ya gimana pemimpinnya lah. Siapa pemimpinnya itu yang dia buat kan. Oke. Ya. Ya nanti kita lanjutkan. Sekarang saya mau ke Ibu Bu Joyce. Bu Joyce di mana? Ya, Bu. Dia, Bu. Ya. Ibu Joyce di mana Bu Joyce? Bahasa Sunda biasa? Biasa. Oh, Masih Balelo Jenderal. masih belelol. Balelo Indonesia wae. Bu Joyce berapa orang dari Karawang? 6. Nama mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rek naon ka dia teh? Arek silaturahmi Pak. Silaturahmi ya. Salah satunya sih silaturahmi. Cuman ya gitu. Bu Joyce itu dari apa? Saya dari Bank Sampah. Bank Sampah naon? Bank Sampah Latanza. Bank Sampah Latanza. Aya singkatannya Latanza tuh? Ada. Naon? Artinya tong hilap. Don't forget, jangan lupa. Bahasa naon? Bahasa Sundana tong hilap. Enggak, Latanza itu bahasa naon? Arab. Bahasa Arab. Oh, bahasa Arabnya Latanza. Latanza. Bahasa Sundana Bank Sampah Tong Hilap. Tong hilap. Jangan lupa. Udah berapa tahun berdiri? 6 6 tahun berarti. baru 6 tahun yang 6 tahun yang didaftarkan, didaftarkan oleh ya. pemerintah Nah. Kabupaten Karawang. Udah berapa ininya? Nasabah. Masyarakatnya? Yang ikut lah, ikut dulu lah. Bukan nasabah inilah. Pengurusnya berapa orang? Kalau relawan 450. 400-an ada. Tapi relawan Intima yang untuk divisi Latanzanya cuma 25, tapi anak 25. jalani. Jadi 25 orang, terus untuk ininya apa namanya? Nasabahnya Nah, sampai ada 700, Pak. 700 per RT, RW, kelurahan atau gimana? Sekabupaten Karawang. Tapi berbeda dengan binaan-binaan sih dengan Itu tuh unit-unit nasabah tuh satu, Latanza. Bank sampah. ya artinya satu bank sampah atau Satu bank orangnya sampah itu punya 700 nasabah. 700 nasabah. Iya. Jadi 17 orang ya, 700 orang. bukan 700 apa? Cabang ya, bukan ya? Bukan, kalau Orang ya? cabang itu kita punya 25 cabang, 25 cabang. bank sampah di Kabupaten Karawang. Naon keuntungan teh? Keuntungan apa, Pak? Keuntungan teteh di dia ngitung-ngitung gini tuh apa? Keuntungannya Ya, satu, ya. nambah wawasan, tahu kan? Ya. Udah hebat lah kalau kata saya. Nunggu. Menambah wawasan satu, keuntungannya kedua. Kedua, turut serta ikut membangun di wilayah sini. Ini kan lagi perlu nih mahasiswanya di sini. Kan kita jauh-jauh diundang, Pak. Gitu. Terus tiga,
Tiga, saya juga ingin mengetahui lokasi. Kebetulan saya dari pendamping Posyandu Juara, Jabar Juara. Kebetulan tempatnya ada di Posyandu, Pak. Gitu. Udah barusan dekat saya sini. telepon hubungi yang bersangkutan sedang mempersiapkan lomba provinsi. Jadi Posyandu yang tidak bisa hadir. Keempat yaitu ya kita sudah biasa di bank sampah itu nomor satu adalah bagaimana kita melayani masyarakat di sini dengan baik. Itu keuntungan saya, Pak. Kelima, Ada keuntungan finansial nggak? Ada, saya keuntungan ada. Saya bisa ketemu sama Bapak. Sip. Keuntungan finansial ada nggak? Apa ya keuntungannya ya? Iya, keuntungan finansialnya ada nggak? Pokoknya Kalau kita mah kalau bank sampah sendiri, saya kesini itu tidak ada. Bukan kesini, saya tidak nanya kesininya. Ibu jadi bank sampah itu ada keuntungan finansialnya nggak? banget Pak untungnya. Banyak ya? Banget, Pak. Saya bisa jadi direktur hari ini, Pak. Oh, Bank, direktur Pak. sampah. Bank, Ya. Pak, jangan sampah Bank. bank. Sampahnya belakang aja. Ya, sampah ini kalau nggak ada ibu-ibu seperti bapak-bapak ini sekarang ini, Penggiat lingkungan. penggiat lingkungan, pemerintah nggak mampu. Betul. Pemerintah nggak mampu. Betul, Pak. Pemerintah Betul mah banget. kerja gawena dina meja we. Yang di lapangan siapa? Nggak Setuju, bisa. setuju, Pak. Kita kolaborasi dengan Iya, karena yang punya program, yang punya anggarannya pemerintah, Betul. ya kan? Ya, kita yang jalanin ya, Pak. kalau Ibu yang Kabupaten Karawang, saya sih pemerintahnya menurut saya bagus, Pak. Penting. Jadi Ya. saya itu kayak support birokrasinya dan Betul. lain sebagainya. Karena kita juga nggak bisa mandiri. Ya. Permasalahan sampah itu untuk 3 elemen. Masyarakat, pemerintah, dan swasta. Jadi tidak bisa saling menyalahkan. lima elemen. Siapa Pak yang Masyarakat, tadi siapa lagi? saya swasta, Masyarakat, pemerintah, dan swasta. swasta. Satu lagi media. Kalau tidak ada media, berkolaborasi. mau berbuat apapun tidak ada. Siap, betul. Iya kan? Ya. Jadi sekecil apapun kita membersihkan sampah harus diupload bahwa Media. itu pembelajaran. Iya kan Teh? Ya. Apa? Jadi media itu harus Ya, nggak bisa ditinggalkan. Masyarakat setelah ada bank sampah itu gimana? Yang 700 orang itu peningkatan ekonomi ada nggak? Oh, alhamdulillah, Pak. Perkuat perekonomian Kan itu menambah, Pak. Ya kan bisa dihitung tuh. Bisa Bisa lah, dihitung. bisa. Berapa kira-kira satu bulan satu orang dia dari ngumpulin sampah sendiri aja Berbeda-beda. Beda, bisa? Ya rata-rata aja ya. Jadi Ya ini, pasti beda lah, rata aja. Ada yang 400, ada yang 500. kita Per bulan ya? jadi kita itu di sini posisinya itu bagaimana sampah ini menjadi dampak, Pak. Jadi bukan hanya nominal. Jadi agar bisa berkelanjutan ya Pak ya. Salah satunya dampak adanya bank sampah itu masyarakat lebih antusias lagi untuk bijak menyikapi sampah itu sendiri, Pak. Nah, program kita itu bukan hanya lu dapat cuan gitu dari situ, bukan. Bisa membayar pajak STNK Pak di bank sampah mah. Ya berarti kan cuan oge tuh. Ya tapi kan enggak langsung birokrasinya kita lakukan juga Pak, tidak harus ke Samsat. Cek fisiknya juga di bank sampah Pak. Bisa ya? Kedua, iya, kedua Bayarnya dari pakai sampah lagi. sampah. Dalam jangka waktu 1 tahun itu langsung kita bayarkan pajak STNK-nya. Bisa bayar pajak SNK, tabungan ibu hamil Pak. tabungan ibu hamil, Terus ada juga kita program paket C berbayar sampah. buta huruf, Bukan program Kejar sekolah, putus sekolah. Iya, jalanan. itu yang menarik itu STNK tidak perlu ke Samsat. Iya. Datang we ke bank sampah Dia bisa sudah- selesai. Iya. Berarti orang Samsatnya datang. Iya, samling Pak. Kita Oh, ngambil samling juga. Jadi kita kolaborasi dengan Mempermudah lah. Samsat. Terus yang puskesmas juga ibu hamil. Di saat 9 bulan dia melahirkan, dia sudah ada uang di bank sampah dengan menabungkan sampah sehari-harinya itu. Iya. Dan itu birokrasinya kita lakukan dengan Posyandu pendamping juara. Iya. Di mana mereka itu kalau di puskesmas biasa suka lalebay tehnya Pak. Iya. Jadi saya dibantu gitu Iya. untuk dimudahkan gitu. Memudahkan lah. Itu bank sampah kita. Jadi bukan bukan semata-mata hanya Timbang. ngumpulin sampah aja nih, Jadi bukan Bang. timbang bayar Iya, selesai lain tidak. itu mah. Tapi ada yang lain Rongsok lagi. elik ngaran. Ya. Terus di Kerawang ada berapa ini bank sampah? Di Karawang Selain mah, Latansa ini. di Karawang ada 149 bank sampah, cuman ya banyak yang mati suri Pak. Begitu ada program, bupatinya datang, Baru hirup. baru nyen bendera. Ya, dengan harapan Dengan ada dana harapan kucuran ada ya. biasa mafia Begitu CSR begitu Pak. nggak ada, Lenyap. hilang. Nah, Tapi kalau Bang Latansa yang mah Latansa ini tetap hidup. yang tetap hidup ada berapa? Kan ibu tahu tuh di sana itu.
Iya. biasanya? Kalau saya sendiri sih gini Pak, kalau pada prinsipnya kita mah bank sampah, saya mah hanya mengedukasi masyarakat, Iya. membangun bank sampah di setiap wilayah. Kalau untuk seberapa-berapanya sepertinya itu Nggak pernah urusan kumpul? DLH Pak. Nggak pernah kumpul-kumpul gitu? Nggak pernah Pak, kita Nggak pernah jambore bank sampah gitu? Rencana kan nanti Harus ada dong. Iya, Iya, jambore bank sampah. Jadi saling isi. iya, saling mengisi. Mungkin di sini udah ada bisa buat SNK, ibu hamil. Satu lagi apa tadi? Salah satunya itu apa sih namanya teh tadi teh? Tadi non Oh, sekolah kejar paket. kejar paket C. Di tempat lain belum tahu, kasih tahu caranya. Jadi Makanya gini Pak, merata semua. yang tadi Bapak tanya ke saya, emang di Karawang nggak ada runta? Ada Pak, tapi di mana saya ke Bandung itu, kita juga bisa sharing Pak. Iya. Di setiap lingkungan itu punya berbeda-beda birokrasi Pak. Iya. DLH-nya yang baik, kalau di Karawang DLH-nya baik Pak. Baik ya? Saya nggak tahu yang Pas di siapa? Bandung. Pas siapa? Kak Pak Wawan Dela. Setiawan Pak. Pawan salam ya Pak sama Pawan ya. Jadi kalau di DLH Kabupaten Karawang tuh segala sesuatunya dimudahin Pak. Karena Karawang juga kan kelewatan Citarum. Oh gitu. Pendampingan Citarum itu Pasekda. Iya. Pasekda itu udah SK-nya tuh dari dan Satgas Gubernur itu Iya. sebagai dan Satgas Citarum. Iya. Sebagai pendamping di kabupaten itu ya sekarang Pasekda. Datangan Pasekdanya biar Pak gerak Acep, juga. Pak Acep Jamhuri. Nggak tahu, pokoknya Sekda Karawang. lah. Iya. Sekda Karawang lah. Dan saya itu gini, bank sampah itu bukan hanya komunitas yang bank sampah. Kalau di Karawang itu kami itu bergabung dengan Dinas Lingkungan Hidup, Ya. dengan supirnya, dengan pemuatnya. Bagaimana kita kolaborasi gitu, biar nggak kelaparan di jalan bareng-bareng Pak. Nah, ini kita dengar Pak Ade. Ini kan hal yang bagus. Bank sampah di sana tuh kolaborasinya dengan LH. Jadi kalau mau ngangkut sampahnya, Kegiatan bersih-bersih Pak. kegiatannya berdiri sama-sama di sana. Sampah liar. Di sini bank sampah ada nggak yang Ada. dibina LH? Ada sampah BBS juga yang di Enggak, bank sampahnya, bukan PBBS. enggak Bank kan sampahnya. ada bank sama namanya Hah? BBS juga Sama, di mana tuh? di Jalan Bojong Soang itu. Bersinar Pak. Bersinar. Ada situ. Iya. Cuman begini Udah Pak. sejauh mana dia? Udah sejauh mana dia? Di sini kan enggak. Bank sampah di sini, Pak De. Ini kita harus Iya. saling terbuka. Dia atau Pak Bu ini, Bu Direktur Bank ini sampah, Bang sampah. Bapak yang Direktur sampah, saya Bank sampah ini sudah maju lebih jauh. Iya. Jadi anggotanya udah 700 nasabahnya, Relawan. tapi bisa membuat STNK di situ, membuat kejar paket C di situ, Iya. bayarnya oleh sampah. Terus satu lagi, ibu hamil juga bisa dilayani di bank sampah itu, bayarnya dengan sampah. Di sini sampai mana gitu? Apa yang dilakukan di sini? Kalau untuk bank sampah saya kurang Harus Bapak juga, nyawa Bapak juga. tuh. Bapak Ay, jujur. Ma. Jadi satu Pak. Tapi Pak. ini pembelajaran kan? Sebelumnya gini Pak, Bapak dari Nah. Jawa. Saya di Kabupaten Karawang bersama pemuat dan supir-supir truk itu kolaborasi. Bank sampah itu biasanya memang hanya timbang, bayar, selesai. Tapi Nah. kami melakukan pengangkatan sampah liar, di mana bank sampah itu bisa berdampak bagi masyarakat Pak. Jadi si relawannya itu mau beresin sampah-sampah yang orang tidak bertanggung jawab buang di sembarangan. Nah kami berkolaborasi dengan LH untuk armadanya, untuk pengangkatannya relawan semua Pak. Gitu. Jadi bukan hanya Relawan yang tidak dibayar kan? tidak dibayar. Kalau BBWS kan ada honor nih. Ada honor nih. Tidak dibayar. Harus lebih semangat nih. BBWS ini. Nah, kalau kami relawannya anak-anak jalanan sih Pak. Yang penting pidut ngopi jeung udut. Nah, ya syukur mungkin Ya. untuk kesadarannya udah ya makanya ini perlu kolaborasi, saling ngobrol sehingga bank sampah itu menjadi menarik. Ya karena duitnya banyak loh di sampah itu. Iya, ekonominya tinggi. Kalau masyarakatnya mah pinter-pinter mah Iya. kan jadi ekonomi. Satu keluarga itu bisa 1 bulan 500.000 ya. Ya. Kan lumayan untuk beli baju, seragam, buku Dan itu kan. salah satunya saya sebagai Bank Sampah Latansa itu saya sekarang udah punya 5 mobil Pak. Dan itu semua hibah CSR dari beberapa perusahaan. Ini salah satunya. Cuman dicap Pak, mobil saya dicap, baju saya dicap. Jadi semuanya dicap karena dikasih. Di branding semua tuh, di branding semua. Tapi ya itulah, itu yang harus kita jadi pelajaran. Juga Barak Yosep, ini pembelajaran bagi masyarakat juga bahwa
sampah itu jangan dilihat joroknya, kotornya, tapi sampah itu mengandung ekonomi yang cukup tinggi. Kita punya moto, Pak. Apa motonya? Atasi sampah, jadikan rupiah. Nah, atasi sampah, jadikan rupiah. Jadi itu luar biasa. Bapak-bapak juga nih, semua nih harus mulai giat, semangat gitu loh. Di samping honor, juga dapat tambahan dari sampah itu. Ya, jadi ya mungkin untuk di Bandung ya khususnya Pak ya, saya datang ke sini. Kenapa jauh-jauh dari Karawang? Saya ingin sharing bagaimana lingkungan di Bandung seperti ini dan ingin sharing kami ini adalah bank sampah yang beruntung di Kabupaten Karawang. Kita punya 4 mobil, semuanya CSR dari beberapa perusahaan. Kita juga punya 700 nasabah yang bagaimana kita bisa mengurangi volume sampah yang lari ke tempat pembuangan akhir. Jadi banyak dampak di situ. Mudah-mudahan semangat di Bandung untuk bank sampahnya agar bisa seberuntung bank sampah Latansa. Iya. Mantap. Luar biasa. Kita jaga alam. Alam jaga kita. Bala. Anca. Deui. Anca Dewi. Iya. Ininya di sini. Ini balai desa ini. Ini tuh di sini tuh ada si Yuda ya. Yuda tuh. Oh di tanah Pamukolan ya. Si Pamukolan ya. Nah kita. Aduh. Ini buat di Karawang itu? Ini dari botol teh pucuk ya. Ini bawahnya. Ini sedotan. Ya. Ini sendok bebek, Pak. Oh iya. Ini Bagus itu beberapa- yang dari koran coba angkat. Ini lintingan koran. Kalau dulu itu bubur koran, sekarang itu dilinting. Lintingan koran. Ini produknya dari Bank Sampah Latansa. Bank Sampah Latansa ya. Kalau ini rompi, Pak. Minyak. Dia naon dia? Rompi dari minyak goreng. Rompi anti naon dia? Anti malu, Pak. Anti malu Ya. atuh. Ini kita coba dulu biar kelihatan keren banget. Iya. Minyak goreng, rompi minyak goreng semua. Gagah juga. Gak kelihatan bekas ini minyak gorengnya. Seperti ya, Pak ya? Iya. Nggak kelihatan bekas luntah, Pak. Iya. Ini dengan topinya. Ini topinya Ini nih. topinya, Bapak. Topinya nih dari mana? Mama Lemon ya. Lemon, sunlight. Ah. Sip. Inilah hasil dari sampah dari Runtah. Runtah teh lain nyanyi unggul Runtah teh. Iya, jadi direktur bank sampah itu benghar, Pak, kaya. Kenapa? Orang satu merek, kita 5 merek. Ini udah berapa? Ini ada berapa ini? Ada Mama Lemon aja ini. Iya, ini Mama Lemon. Stikernya Ada dari Restro. kopi, Ini deker ya. Ini ini popping block dari plastik. Blok dari plastik. Laku tuh itu. Laku, Pak. Banyak Dari yang perusahaan-perusahaan, iya. pesan Jadi banyak. mereka bikin taman edukasi yang gitu, Iya. pesan ke kita. Seberapa tuh Jina? Ini per meter, Jual? Pak. Per meter berapa? Kita per meter sekitar kemarin tuh 250, Pak. Berapa biji sih Nah, tapi semeter? untuk perusahaan. Oh, untuk Jadi tergantung pembelinya, Pak. Kalau pembelinya memang untuk edukasi Arya lagi. jadi naon ya? Jadi Ini naon dari aja? tutup botol. Tutup botol. Arya jangan naon? Ekobrik, Pak, memenjarakan sampah yang tidak bernilai.
Jadi dipenjarakan ini bisa jadi kursi. Oh, bisa jadi kursi. Iya, jadi kursi, jadi meja. Iya. Jadi kita penjarakan sampah. Ini yang dari Kopi, Pak. Ini buat sejadah. untuk sejadah ya. Nah, Pak. Tikar. Cucinya gampang, Pak. Ya. Jadi kalau kreatif tuh banyak yang bisa dibuat ya, kayak asal Iya. jangan malu aja. Kebanyakan orang kan gengsi ya. Padahal tuh bisa dahar. Enggak, Pak. Kalau di bank sampah sendiri sih sebenarnya dari hal terkecil kita menjadi sesuatu yang besar. Saya dari Barek Yosep, saya Kang Yosep. Kebetulan saya dulu dan sektor di sini. Waktu aktif dinas, waktu kolonel. Begitu jenderal, pensiun, tapi saya tetap di penggiat lingkungan. Nah, ini Barek Yosep, kita juga sekarang lagi kumpul di daerah Sapan ini. Di ujung Sungai Cikeruh, ada mahasiswi dari Universitas Parahyangan yang lagi melaksanakan KKN ya, KKN tematik ya, KKN tematik. Nah, di sini ada dengan Kang siapa? Randi. Kang Randi. Ya, Dari mana asalnya Kang? Dari Medan, Pak. Medan, Bah. Iya. Habis beras makan gabah. Oras. Siapa nama ujungnya? Tarigan, Pak. Rigan. Ini Aurel dari mana Aurel? dari Jakarta. Jakarta juga. Ini Devi, Pak. Devi dari Bandung di mana? Bandungnya Kopo. Di Kopo. Ini satu lagi dari mana? BSD Tangerang. Oh, jauh-jauh ya. Nih Kang Abang Randy, Abang. Kalau Medan Abang gitu. Bang Randy, Ya, udah berapa tahun di Bandung? udah setahun ya, setahun, Pak. Setahun? Iya. Kuliah udah berapa tahun? Kemarin kan online, Pak. Oh, Iya, online. sampai semester Ini 4 tahun ya. keberapa? Ini tahun ke semester ketiga. Semester 3. Oh, 6. Semester 6 tahun Berarti ketiga. tahun ketiga ya. Iya. Apa yang dilihat dari Bandung dulu lah? Kalau Bandung aku paling tangkap dari Bandung, tempat wisatanya keren-keren sih, Pak. Keren, Terus ya. orang-orangnya ramah juga. Ramah. Ya, dibandingkan bicaranya juga lebih halus kalau dibandingin sama di Medan gitu, Pak. Jadi itu sih daya tarik dari Bandung menurut aku, Pak. Berarti tinggal di sini udah kurang lebih setahun. Ya, kurang lebih setahun. Di Medan di mana? Di Medan di Kabanjahe, Pak. Kabanjahe. Ya. Berarti naik ke atas mau masuk ke Aceh Ya, Tenggara ya. Benar, Pak. Saya tahu ya. Karena itu tempat mainan saya. Kabanjahe itu tempatnya seperti di Lembang. Ya. Tempat pertanian di sana. Ya, Ren ya. Benar, Pak. Dan rangka apa Ren di sini Ren? Dalam rangka KKL itu kan di sini ada itu, Pak, pencegahan bencana anti itu sama tentang sampah benar, Ya. Pak. Terus di sini dulu kan katanya sering banjir kan itu, Pak. Ya. Jadi mau melakukan sosialisasi sama masyarakat setempat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sampah. Undang Latanza juga, karena Latanza juga mau ngasih tahu kalau misalnya sampah itu punya nilai ekonomi gitu, Ya. Pak. Teteh. Jakarta apa ya? Apanya? Panggilan ke anak gadisnya kalau di Jakarta apa? Nggak ada ya. Nggak ada ya? Iya. Nona. Ya betul. Nona Jakarta. Ini tinggal di Bandung atau tinggal Jakarta? Tinggal di Jakarta asli. Tapi kuliah kan di Bandung, Iya. di Universitas Cibeluit. di Cibulit kan, Parahyangan kan. Apa kesannya Bandung? Bandung sih sebenarnya sejauh ini ya nyaman, enak, lebih adem dari Jakarta tentunya. Cuman paling untuk transportasi publik masih jauh lebih bagus di Jakarta. Iya. Iya, paling itu sih. Di sini terlalu banyak sepeda motor. Iya. Terus kegiatan di sini apa? Yang kita lakukan pada Iya. kali ini, kesempatan Ya, kali ini, KKN ini apa yang diambil? sebenarnya yang mau kita gali lebih dalam sih tentang kesadaran masyarakat itu sendiri tentang pengolahan sampah, untuk sampah, ya. mitigasi bencana tadi. Jadi bahwa sampah-sampah itu sebenarnya bisa diolah dan diperjualbelikan bernilai ekonomi. Iya. Ini teh siapa? Devi, Pak. TDP. Iya. Gimana TDP? Kalau dari aku sendiri karena aku tinggal di Bandung selama ini ngelihatnya ada banyak banget perkembangannya, Pak. Yang dulunya sepi sebenarnya, cuman sekarang udah jadi padat gitu, banyak Iya. kendaraan. Aku juga setuju sama teman aku kalau misalnya sekarang tuh Bandung masuknya kota yang nggak terlalu panas sih sebenarnya, cuman karena sekarang ini jadi makin panas aja karena cuaca. Terus udah. Terus sampahnya di mana-mana.
Iya, bisa dibilang gitu. Termasuk Pak, di banyak Kopo numpuk sampah di Iya, mana-mana. Pak, banjir terus Kopo. Itulah fungsinya anak muda ini. Iya, betul. Kayak saya waktu masih aktif kenceng. Sekarang juga udah pensiun masih tetap ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat, bahwa lingkungan yang indah itu bisa nyaman ditempati oleh kita semua. Karena saya orang Bandung asli, tapi lama saya di tempatnya Bang Randy ini ya. Ini Tata ini jangan diem aja, mengambil-ambil terus gantian. Jadi sekarang mau briefing dulu. Ya. Briefing dengan si Latansa. Sok saya lihat, saya ingin lihat sejauh mana ya. Mangga lanjut. Akang staff apa? Saya tuh di bidang pengolahan sampah. Ya. Kalau dulu sih Namanya siapa? Pari. Pak Ari ya. Di bidang Dulu sih pengolahan kasih sampah. lah eselon 4. Ya. Sekarang udah dihilangkan, kasih jadi fungsional sekarang. Ya. Tapi pekerjaan masih tetap seperti ini. Masih ya. Nah ini Pak Kang, gimana caranya ini menghabiskan sampah ini? Karena kan produknya masyarakat kan tidak berhenti nih, selama dia makan pasti menyampah terus kan. So, Sementara di Sarimukti sendiri udah overload ya, bahkan udah habis, udah perpanjangan terus kan. Gimana Kang? Apa kiat-kiatnya Kang? sebenarnya kita kan punya ini ya, punya aturan. Ya, Undang-Undang 18 2008 tentang pengolahan sampah rumah tangga. ya, Kan sampah sejenis sampah rumah tangga. ya, Nah, mungkin hal yang terpenting dari undang-undang tersebut adalah merubah paradigma sebetulnya. Dari sampah kumpul angkut buang ya, ke pengolahan sampah di sumber sampah mulai dari rumah ya, di rumah tangga. mulai dipilah organik, Pilah, non-organik. anorganik, terus residu gitu ya. Nah, di Kabupaten Bandung sendiri sebetulnya sudah ada program dari mulai rumah tangga. Ya, Sampah ya dipilah organik, anorganik, kemudian residu. Untuk organiknya itu ada program yang namanya LCO, ya, Lubang Cerdas Organik. ya, Itu teh modifikasi dari LBR, LRB, lubang resapan biopori, ya. yang fungsi untuk resapan Ya, air. Biopori. Bener nggak program dia tuh, program kabupaten tuh udah jalan, ada resapan, ada bioporinya, ada komposnya di situ. Jangan hanya dibuka di kantor gini nih, nggak ada apa-apanya. Itu yang masyarakat suka nanya ke pemerintah tuh gitu loh. Terkadang ya kalau secara program dinas dalam hal ini sudah berusaha maksimal ya untuk bisa dilaksanakan oleh masyarakat, kasih bantuan alat Ya, untuk bikin lubangnya. ya, ya kan muter-muter gitu tuh. Putar, Dulu saya udah dapet juga. udah dapat Waktu ya. saya dan sektor banyak saya lakukan. Cuman ya itu kendalanya kan kita mah sebetulnya mindset masyarakat kadang-kadang walaupun sudah dikasih alat, sudah bikin lubangnya, kan sebetulnya itu harus Artinya masyarakat belum merasa itu penting untuk hidup dia, makanya dia tidak berbuat. Itulah perlu pembelajaran lagi pada masyarakat itu. dikaitkan dengan pemanfaatan pekarangan di rumah-rumah teh harus punya tanaman. Ya. Itu dimanfaatkan di situ. Nah, itu mungkin belum terintegrasi dengan Ya. itunya pemanfaatan pekarangnya. Ya. Terus untuk sampah anorganiknya ya apa? Harus tergabung ke dalam anggota bank sampah, Ya. sampah anorganiknya gitu kan. Di Kabupaten Bandung udah berapa ribu bank sampah yang ada, Bank yang sampah terdata? itu 500, Pak. Dari 500-an ya. Itu Hidup nggak semua nih? Hah? Hidup nggak, ada nggak? Jalan nggak? Nah, itu. Saya kalau ada yang jalan tunjukin sama Bapak di mana, saya datang ke bank sampah itu. Karena yang saya tahu bahwa bank sampah itu hari tanda teh ayam. Begitu ada program dia hidup. Nah, itu. Suntikan dana, begitu nggak ada dia mati suri. Ya harus jujur dikatakan begini, kalau secara kuantitatif Ya harus jujur, kita harus secara jujur. kuantitatif mencapai sebesar itu jumlah, tapi secara kualitatif Nggak ada. ada Ada tapi sekitar hanya sedikit 30% gitu. Ya itu makanya. Termasuk hari ini sebetulnya saya teh ditugaskan untuk pembinaan Ya. pembukaan bank sampah di Kertasari. Oh di sana di Cisanti. Itu teh mau dibentuk bank sampah unit. Bank sampah induknya di Desa Sukapura hari Ya. ini jam 1 tadi.
tapi saya dirubah tugasan ke sini. Nah itu kalau bicara bank sampah yang dikatakan aktif, jadi situ Sana Pak. ya? Bagus. Itu awalnya dari dulu teh Zero Waste lah, kenal Zero ya? Waste, ya. Dari Zero Waste ya. Zero Waste itu kan program kaitan dengan Citarum Harum kan. Bagaimana di Zero Waste RW kan namanya. Ya. Jadi di RW-RW itu bagaimana supaya nol sampah gitu Ya. kan. Programnya macam-macam ya, dari tadi LCO, bank sampah, terus bank sampah nematik, TPS 3R gitu. Iya. Nah yang di Sukapura itu awalnya Zero Waste, berkembang terus Jadi metode. bank sampah yang bagus ya. Iya. Nah ini yang sekarang mau pembentukan teh unit, nanti induknya ke situ. Ya. Gini Kang, bank sampah yang ada di wilayah kita kebanyakan dia hanya ngumpul, timbang, bayar. Iya. Ya kan? Kumpul, timbang, bayar. Tadi saya bicara dengan bank sampah Latansa ini luar biasa, Kang. Mereka bisa membuat STNK masyarakat nasabahnya. Jadi perpanjangan STNK itu di bank sampah. Terus ada sekolah kejar paket C, bayarnya pakai sampah. Ada ibu hamil melahirkan, bayarnya pakai sampah. Itu udah sampai sana. Di Kerawang ini. Kira aku di Bandung tuh bisa lakukan itu? Ada di Bandung juga. Harusnya bisa apa yang ada? Bank sampah induk yang di Bojongsoang, situ Pak, yang merah putih itu nggak ada, udah bilang kan. Hanya timbang bayar aja. Tidak sampai ke sana. Oh iya, nggak sampai ke sana betul sih. Nggak ada Hanya timbang bayar. Itu yang harus kita harus terbuka, kita tertinggal oleh kabupaten lain nggak ada masalah, yang penting kejar gitu. Ya itulah kan sekarang tuh muncul lagi tenar istilah sirkular ekonomi ya. Ya, Bagaimana dari sampah itu bisa menghasilkan Menghasilkan, uang. iya. Nah itu yang contoh-contoh tadi berarti sudah nyata terbukti. iya. Terbukti itu bagus itu. Makanya saya luar biasa tuh itu yang bank sampah itu. Jadi gitu, Pak Konsep, ini kita belajar tentang sampah. Memang kalau dilihat sampah itu konotasi kita menjijikan ya. Tapi ternyata disitulah perputaran ekonominya cukup besar juga. Bayangkan aja satu rumah keluarga yang keluarga sederhana 3 atau 4 orang, anaknya, ibu bapak, itu kalau rajin mengumpulkan sampahnya, yang organiknya ditimbun, jadikan pupuk, non organiknya seperti plastik, kertas, koran, dan lain sebagainya, di store ke bank sampah. Itu bisa menghasilkan 500 sampai 600 ribu per bulan. Itu satu rumah. Bayangkan kalau rumah-rumah kita di Kabupaten Bandung ini berapa juta rumah yang ada, semua seperti itu. Saya pikir Kabupaten Bandung udah aman sampah. Yang di sini teh ada Pak di Lebak Puncak, bank sampah Jakia, Pak Pabrik ketuanya. Iya, semua rata-rata hanya timbang bayar aja. Timbang bayar. Ini luar biasa nih yang ini. Jadi itu baru saya pembelajaran hari ini juga. Mudah-mudahan dengan saya kumpul ini di bank sampah, datang jauh-jauh Kerawang ke sini, Latansa ini, ada nilai untuk masyarakat penggiat lingkungan yang ada di Kabupaten Bandung ini, ya Kang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.
it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black.